Kenapa kalian harus subscribe channel ini? Karena di 10.000 subscriber kita akan membuat penelusuran di tempat-tempat yang dianggap angker. Kita juga akan menjaga bumi dari makhluk-makhluk asing. Jadi, jangan lupa subscribe. Ketika bel berbunyi, kami kembali ke sekolah setelah 2 minggu liburan. Bau cat baru dan pemandangan kelas yang megah membuat kami melupakan semua kelelahan. Kelas yang tadinya kumuh, catnya mengelupas dan jendelanya selalu berdecit, kini berubah total. Lantai porselin yang mengkilap, dindingnya cat putih bersih dan jendela besar baru membuat ruangan terasa tenang dan lapang. Hawa seram yang dulu selalu menyelimuti kini benar-benar hilang. Kami bersorak riang dan aku bahkan sempat berpikir untuk segera mengukir namaku di meja baru dengan logo slang. Saking senangnya. Waktu istirahat tiba, kami berlarian di sekitar kelas, bersembunyi di balik pintu, tertawa lepas. Itu adalah kebahagiaan paling murni yang bisa kami rasakan sampai tiba-tiba Hendra sang jagoan lari tersandung dan jatuh. Tawa kami masih menggema karena itu hal biasa terjadi. Tawa itu langsung membeku ketika Hendra mencoba bangkit, namun tangannya terkulai aneh, membentuk sudut yang tidak wajar. Tangisannya bukan tangisan biasa, tapi itu jeritan pilu yang memekarkan telinga. Itu bukan sekedar jatuh, itu adalah patah tulang yang pertama kali aku lihat seumur hidupku. Keceriaan kami musnah digantikan oleh kengerian yang tak terlukiskan. Di ruang guru, kepala sekolah memandang kami dengan tatapan tidak percaya. "Permainan apa yang kalian mainkan sampai hal seperti ini terjadi?" tanyanya. Tapi kami tidak tahu. Ini bukan karena permainan. Hendra segera dilarikan ke klinik dan saat kami terduduk lemas di teras sekolah, sebuah pertanyaan begitu berputar di kepalaku. Bagaimana mungkin hanya dengan terjatuh bisa patah tulang? Keesokan harinya, kami bermain lagi seolah-olah melupakan kejadian kemarin. Mungkin kami memang anak-anak yang bandel, atau kami hanya menganggap itu sebuah kebetulan. Hingga bel masuk berbunyi, kami bergegas lari dari halaman sekolah. Tiba-tiba, tangisan John terdengar. Kami menoleh dan melihat pemandangan yang sama persis seperti kemarin. John terjatuh dan lengannya patah. 2 hari berturut-turut, 2 korban yang sama patah tulang. Kami akhirnya dilarang main kejar-kejaran lagi saat istirahat oleh guru. Namun, teror itu belum berakhir. Saat jam olahraga, teriakan anak lain terdengar dari lapangan. Kali ini, seorang siswa yang sedang bermain voli terjatuh. Tangannya patah juga. Penjaga sekolah Pak Parjo menatap kami dengan wajah pucat. Ini sudah tidak wajar. Tidak masuk akal guamnya. Ketakutan pun menjalar ke seluruh sekolah. Tragedi itu terhenti saat hari Jumat kami berdoa bersama. Kami semua menundukkan kepala memohon agar musibah ini tidak terulang lagi. Dan baru teringat, sejak sekolah ini dibangun, kita belum melaksanakan pengajian, belum melaksanakan selamatan, belum juga mengadakan syukuran. Saat itu kami pikir doa kami terkabul, tapi ternyata ini hanyalah jeda. Bertahun-tahun kemudian setelah aku lulus, aku bertemu lagi dengan Pak Parjo. Ia menceritakan segalanya. Ternyata sekolah kami dulu memiliki pohon jambu tua di pinggirnya. Tempat bersemahnya makhluk halus. Saat kelas baru dibangun, pohon itu ditebang dan sang penunggu yang biasa dipanggil Demit pindah ke kelas baru kami. Ia tidak senang dengan suara bising kami. Ia marah-marah, murka. Pak Parjo berbisik, sebenarnya Demit itu tidak hanya ingin mematahkan tulang. Napasku tercekat. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin membuat kalian diam selamanya. Kini setiap kali aku melewat sekolah lama, aku tidak lagi melihat kelas yang megah. Yang kulihat hanyalah kelas kosong. Seolah-olah sepasang mata yang tidak terlihat mengawasi. Dan aku bersyukur kami hanya patah tulang, bukan hal yang lebih buruk yang telah direncanakan oleh Demit itu.
Jangan lupa, jika kalian suka dengan channel ini, pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa juga menonton kisah-kisah selanjutnya.